belajar matematika dengan Marisa. Bahasan kita kali ini tentang garis dan sudut ya. Garis dan sudut masih bersama Bapak ya. Kemudian yang kita mau pelajari itu kata kunci yang harus kita kuasai. Satu tentang titik, dua tentang garis, tiga tentang bidang, empat tentang sudut, 5 tentang sudut berbanyku, 6 tentang sudut berpelurus, 7 tentang sudut sehadap, 8 sudut berseberangan, 9 sudut bertolak belakang, 10 melukis sudut, 11 garis dan sudut. Mudah-mudahan pelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kita bahas tentang titik ya. Apa sih itu titik? Titik itu adalah sesuatu yang memiliki kedudukan namun tidak mempunyai ukuran. Misalnya ini titik A gitu ya. Bapak buat titiknya lumayan besar ya, tapi itu juga tidak terlalu kecil. Ini berikutnya ada titik B yang agak besar, tapi tetap aja diberi nama titik karena titik itu tidak mempunyai ukuran, tidak ada ukurannya dibuat kecil ataupun dibuat besar ya. Yang dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut dengan noktah titik ya, atau dot itu ya, sama aja. Nah kalau titik-titik itu kita rangkai, kita buat seni akan bagus seperti ini nih, seperti keong ya. Oke, bahasan kita selanjutnya adalah garis. Apa sih garis? Garis itu merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik ya. Artinya kalau ada titik cuma satu A gitu ya, di sini titik A, kita tidak bisa buat garis. Maka kalau ada titik kedua, titik B di sini, maka ini baru bisa terjadi sebuah garis. Gitu kita hubungkan. Jadi kalau kita bikin tabel di sini ya, kalau titiknya 2, baru kita bisa bikin garis. Banyaknya garis 1. Ya. Sekarang kalau titiknya kita tambah jadi 3 titik C, maka garis yang bisa kita buat ya kita hubungkan aja A ke C, B ke C, maka garis yang terbentuk bisa jadi 3 buah ya. Titiknya 3, garis yang terbentuk 3, AB, AC, dan BC. Nah seandainya kalau titiknya kita tambah jadi 4 titik D, maka kita bisa tarik lagi garis A ke D, juga kita tarik lagi B ke D, kemudian C ke D. Berarti garisnya jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau titiknya 4, garisnya jadi 6. Nah nanti kamu bisa kira-kira kalau titiknya ada 5, garisnya jadi berapa nih? Kalian bisa coba ya. Kalau titiknya 6, garisnya jadi berapa? Kalian bisa coba. Selanjutnya tentang sudut ya. Sudut didefinisikan sebagai dua sinar garis yang bersekutu atau bertemu pada pangkalnya. Kita lihat di sini ya. Ada dua sinar garis, yaitu yang pertama sinar BA. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, sinar garis yang pertama, kemudian sinar garis yang kedua adalah BC. Keduanya bertemu di pangkalnya atau bersekutu di pangkalnya di B. Maka di sini disebut titik sudut. Dia membentuk sudut, ini daerah sudutnya yang diberi Bapak kasih arsiran. Titik pertemuannya disebut titik sudut. Sedangkan
garis sinarnya akan diberi nama, selanjutnya kita sebut dengan kaki sudut. Berarti sebuah sudut itu terbentuk dari dua kaki sudut, gitu ya. Nah, sudut ini kalau mau diberi nama, maka kita beri nama sudut, ini lambang sudut ya, sudut ABC. Kita ambil dari huruf A, B, C, atau boleh juga kita beri nama sudut CBA. CBA. Ini kalau kita memberi nama sudut dengan tiga huruf. Bisa juga dengan satu huruf. Kita tinggal melihat huruf yang di tengah, ya. Huruf yang di tengah adalah huruf yang tepat di titik sudut. Jadi boleh diberi nama ini dengan nama sudut B. Berikutnya kita mau bahas jenis-jenis sudut. Ada berapa macam itu ya sudut. Yang pertama itu sudut lancip. Apa sih definisi dari sudut lancip? Ya, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kalau ada kata antara, berarti besar awal dan akhir tidak ikut. Artinya 0 derajat dan 90 derajat tidak ikut. Ya. Nah, misalnya Bapak tampilkan ini beberapa gambar ya. Gambar yang pertama, ini kan 62 derajat, berarti dia lancip. Karena antara 0 dan 90. Ya. Nah, begitu juga ini juga 48. Ini juga lancip. Kemudian 71 derajat itu juga lancip karena antara 0 dan 90. Begitu juga 54 derajat, kemudian juga 12 derajat dan 60 derajat. Nah, dari gambarnya pun kalian bisa lihat tuh ujung sudutnya lancip ya. Lancip sangat tajam itu ya. Lancip. Jenis sudut yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kalau dari gambar maka kita lihat tampilannya, dan biasanya itu ada tanda siku-siku di titik sudutnya. Ini ya, yang Bapak arsir ini. Jenis sudut yang ketiga adalah sudut tumpul ya. Itu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Kalau kita mau lihat ilustrasi gambarnya adalah seperti ini ya. 116 lebih dari 90, 112 lebih dari 90, 168 lebih dari 90, 94 juga lebih dari 90, 105 lebih dari 90, dan kurang dari 180 derajat. Jenis sudut yang keempat adalah sudut lurus ya. Sudut lurus itu sudut yang besarnya 180 derajat. Kita lihat di gambarnya. Disebut sudut lurus karena ada garis lurus tuh dari A ke C, itu kan garis lurus, sehingga membentuk sudut 180 derajat yang kita sebut dengan sudut lurus. Di besar sudut ABC besarnya 180 derajat. Jenis sudut yang kelima, sudut putaran penuh. Sudut putaran penuh ini ya satu putaran. Kalau kita putar kembali lagi ke titik asal, itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Jenis sudut yang keenam, sudut refleksi. Apa sih sudut refleksi itu? Sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Kalau kita lihat di gambarnya seperti ini. Ya. Berarti sudut yang di belakangnya, sehingga kalau dijumlahkan dengan sudut yang depannya berjumlah 360 derajat. Sebagai contoh misalnya kalau Bapak buat ada sudut seperti ini,
Ini sudut ini misalnya 100 derajat. Nah, ini bukan sudut refleksi ya, karena refleksi itu kan 180 derajat sampai 360. Refleksinya yang di belakangnya nih, yang kalau dijumlahkan dengan 100 derajat, dia jadi jumlahnya 360 derajat. Ini refleksinya. Refleksinya. Jadi refleksinya besarnya adalah 360 derajat, kita kurangi 100 derajat. Berarti 260 derajat. Gitu ya selanjutnya ya. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa Like, komen dan subscribe. Yeay!